Samsung, sebuah perusahaan raksasa global saat ini, memulai perjalanannya pada tahun 1938. Didirikan oleh Lee Byung-chul. Awalnya, ini adalah perusahaan perdagangan yang menjual barang-barang sehari-hari seperti gula, ikan kering, dan mie. Seiring berkembangnya perusahaan, Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947 bersama dengan Cho Hong-jae dari Hyosung Group. Mereka berinvestasi dalam Samsung Trading Corporation, yang kemudian berkembang menjadi Samsung C.T. Corporation. Meskipun menghadapi tantangan Perang Korea, Lee mendirikan Cheil Jedang di Busan dan Cheil Mojik di Daegu, menciptakan pabrik wol terbesar di Korea Selatan. Sejak akhir tahun 1950, Samsung memperluas bisnisnya ke berbagai industri seperti keuangan, media, kimia, dan pembuatan kapal sepanjang tahun 1970. Pada akhir tahun 1960, Samsung memasuki industri elektronik dengan produk pertamanya, televisi hitam putih. Pada tahun 1980, Samsung mengakuisisi Hanguk Jeonja, Tongsin dan terjun ke perangkat keras telekomunikasi, memproduksi switchboard, telepon, LCD, dan mesin fax, yang akhirnya menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel. Setelah kematian Lee Byung-chul pada tahun 1987, putranya Lee Kun-hee mengambil alih, membawa Samsung ke puncak baru. Di bawah kepemimpinannya, Samsung mempertahankan 180.000 cabang globalnya dan memperluas jangkauan pasarnya. Visi strategis Lee Kun-hee mengubah Samsung menjadi salah satu eksportir terbesar Korea, menyumbang 20% dari ekspor Korea. Dia membangun jaringan bisnis di kota-kota besar seperti Los Angeles, Tokyo, dan Frankfurt, secara signifikan meningkatkan kehadiran global Samsung. Hambatan yang dihadapi Samsung adalah krisis ekonomi Asia pada akhir tahun 1990-an yang mengguncang banyak perusahaan di kawasan ini. Krisis tersebut memaksa Samsung untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk pengurangan jumlah karyawan dan penutupan beberapa divisi yang tidak menguntungkan. Namun, langkah-langkah ini juga membantu Samsung menjadi lebih efisien dan fokus pada bisnis intinya. Inovasi dan adaptasi menjadi kunci keberhasilan Samsung dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dengan investasi besar-besaran dalam R&D, Samsung berhasil mengembangkan teknologi-teknologi baru dan meningkatkan kualitas produknya. Mereka juga melakukan ekspansi global yang agresif dan memperkuat mereknya melalui strategi pemasaran yang efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi berhasil melewati krisis keuangan Asia melalui restrukturisasi ketat, komitmen terhadap inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan cepat yang dibawa oleh era konvergensi digital. Dengan mengutamakan kualitas, Samsung memperkuat daya saing merek dan desainnya, memperluas portofolionya untuk mendominasi pasar, menjadi pemimpin global dalam flash and A&D pada tahun 2002 dan TV pada tahun 2006. Pada tahun 2007, dengan penjualan 100 miliar dolar, Samsung telah mengukuhkan posisinya di antara 3 perusahaan elektronik konsumen terbesar di dunia. Kesuksesan Samsung dapat dikaitkan dengan apresiasinya terhadap elemen manusia, dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berinvestasi dalam pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Samsung memastikan bahwa karyawannya memandang karir mereka sebagai komitmen seumur hidup. Hal ini menciptakan loyalitas dan kepedulian terhadap perusahaan yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Samsung menekankan proses pengambilan keputusan yang kuat, sistem kontinuitas bisnis yang mapan mencegah, dan menangani masalah secara tepat waktu, meminimalkan kerusakan, dan memastikan keberhasilan operasional. Manajer dilatih sebagai saluran yang memanfaatkan berbagai mekanisme umpan balik untuk menangani kesalahan secara efektif. Pada awalnya, Samsung mengadopsi teknik manajemen dari perusahaan lain. Namun, seiring perkembangannya menjadi pemimpin global, Samsung mengembangkan teknologi dan sistem manajemen inovatifnya sendiri.
Program seperti Lokal Spesialis yang mengirim karyawan ke luar negeri untuk penelitian ekstensif telah berperan penting dalam menciptakan bakat global dan mendorong kreativitas. Perpaduan unik antara kepemimpinan, paternalistik, dan manajemen top-down Samsung mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai inti dan warisan budaya. Gaya kepemimpinan ini mendorong disiplin, loyalitas, dan pengambilan keputusan yang cepat, memastikan kontrol yang kuat dan implementasi yang cepat dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya nasional ke dalam struktur organisasinya. Samsung telah menciptakan sinergi yang mendukung manajemen efektif dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inovasi, kepemimpinan yang kuat, dan fokus pada elemen manusia dan tim. Samsung terus memimpin dan menginspirasi di pasar global